Halo guys, oke balik lagi ke modul yang ketiga. Di sini kita akan bahas Financial Habits Playbook. Jadi habits teman-teman nih dalam mengelola uang penting banget. Nah lanjut yang pertama ya. Sebelum tahu good habits-nya, teman-teman harus sadari dulu di subconscious teman-teman itu masih ada bad habit spending. Ya, kebiasaan jelek ya. Pengeluaran yang bikin cash flow bocor. Karena apa? Karena nggak dicatat. Beli kopi, walaupun cuma 25.000, 20.000 atau kopi yang keliling itu 8.000 harganya, itu harus dicatat. Bayar parkir dicatat. Kalau enggak, tertumpuk lama-lama jadi 10 juta juga kan, betul kan? Terus pas nggak tahu nih di ending, di akhir bulan uangnya kemana, teman-teman baru sadar kalau, "Oh iya ya, hal-hal kecil ini menumpuk lama-lama jadi bukit, akhirnya bikin stres sendiri." Itu bad habit spending. Nah, oke, prinsip utamanya yang harus kita ketahui adalah strategi praktis untuk menghentikan kebocoran cash flow, yaitu apa? Mencatatnya. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita harus tahu antara konsumtif versus produktif ya. Konsumtif itu nggak apa-apa teman-teman. Asal jangan endingnya itu mengeluh dan menyesal di kemudian hari. Karena energi, kita balik lagi ya, kita belajar finance, disclaimer belajar finance dengan ilmu energi dan juga neuroscience gitu kan. Bagaimana caranya otak kita mempengaruhi energi yang masuk ke dalam kehidupan kita, energi finance terutama, gitu. Jadi jangan mengeluh, mengeluh akan menarik hal-hal yang serupa, yaitu mengeluh juga di kemudian hari, kayak gitu. Jadi konsumtif gak apa-apa asal apa, pertama terhitung, teman-teman tahu dan sanggup bayar ya teman-teman ya, sanggup bayar itu sampai nggak menyisakan hutang, teman-teman tahu dan yang terpenting nggak bikin teman-teman panik. Nggak bikin teman-teman stres, nggak bikin teman-teman kelabakan gitu ya. Intinya konsumtiflah dengan rasa syukur dan tetap dicatat supaya apa? Supaya masih track on habits yang baik gitu ya. Terus pengeluaran yang produktif adalah pengeluaran yang bisa menghasilkan lebih ya kan. Pengeluaran apa contohnya? Pengeluaran untuk beli saham, dapat dividen, atau pengeluaran yang sifatnya itu investasi, kayak gitu teman-teman ya. Investasi yang bisa lebih menghasilkan, investasi apa? Misalkan beli e-course, nggak langsung dapat hasil, tapi dengan pengetahuan yang baru seperti teman-teman beli e-course ini, akan men-generate uang lebih banyak lagi. Dengan mindset yang baru tentunya, mindset nggak cuma di pikiran sadar, tapi pikiran bawah sadar juga teman-teman, seperti itu. Itulah kelebihan kita. Oke lanjut teman-teman. Nah, kalau mindsetnya konsumtif, pengeluaran sekecil apapun jangan dianggap sepele. Kalau misalkan teman-teman mempunyai habit yang konsumtif, jadi ini doang sebenarnya, nggak masalah teman-teman mau beli A, beli B, beli C, semuanya yang penting ngebuat teman-teman senang dan bermanfaat untuk hidup teman-teman. Karena sekali lagi kehidupan itu kan nggak usah banyak kata lah ya. Ibaratnya hidup itu nyari apa, nyari kesenangan, nyari bahagia. Nggak ada orang yang nyari sedih, itu nggak ada ya teman-teman ya. Semua pengen bahagia. Jadi nggak apa-apa teman-teman beli barang-barang yang teman-teman bikin bahagia dan teman-teman tahu itu nggak ada unsur yang membuat teman-teman menyesal, itu nggak apa-apa. Tapi jangan dianggap sepele, maksudnya apa? Dicatat, itu. Gua akan terus mengulang-ulang, dicatat dicatat dicatat, biar masuk teman-teman ke bawah sadar teman-teman, menjadi habits ya teman-teman ya. Karena segala sesuatu yang kita pikirkan, ucapkan, kita dengar, masuk ke bawah sadar akan menjadi kebiasaan, akan menjadi perilaku kita, dan perilaku itu akan membentuk sesuatu kenyataan atau realita hidup. Oke. Nih, dicatat agar akhir tahun kita tahu bahwa kita mampu loh untuk generate cash flow sekian besar. Apa yang terjadi? Kita lebih bersyukur gitu loh ya. Ada di level bersyukur atau di tingkatan energi yang lebih tinggi. Kalau misalkan teman-teman tahu tabel energi Dr. Hawkins. Oke. Kalau mindsetnya produktif, setiap rupiah yang dikeluarkan mempunyai nilai, teman-teman. Mempunyai nilai seperti investasi, dan teman-teman tahu nih, kalau misalkan teman-teman misalkan beli mainan ya, hanya untuk kesenangan semu, itu bukan mindset dari produktif. Tapi kalau misalkan teman-teman beli mainan
dan teman-teman review mainan itu di sosial media dan taruh keranjang kuning di sana, di TikTok misalkan, teman-teman akan generate uang lagi, uang lagi, uang lagi. Atau teman-teman beli barang, sesuatu yang teman-teman mau, lalu teman-teman kontenin, lalu simpen di keranjang kuning, apapun itu barangnya, nggak cuma mainan, itu sudah masuk ke mindset yang produktif. Apapun barangnya, apapun makanan yang teman-teman beli, sekarang udah ada fitur affiliate. Nggak cuma itu, teman-teman bisa yang lain. Contohnya apa? Contohnya bikin kita belajar di tempat lain, kita bikin ambil ilmunya, kita bayar kan di tempat lain, kita ambil ilmunya, kita bikin produk digital, kita jual. Itu mindsetnya produktif, pengeluaran yang produktif gitu loh. Oke, di sini ada namanya ngopi nongkrong effect ya. Harga kopi dan nongkrong bisa boros jika tidak dicatat ya. Nah, budget maksimal itu nggak ada teman-teman. Nggak ada budget maksimal buat ini, budget maksimal nggak ada ya. Semua budget pengeluaran harus dicatat. Jadi teman-teman tahu takaran teman-teman ya. Ingat teman-teman, beli kopi 1 juta nggak bikin lo miskin kok. Yang bikin lo miskin adalah ya mental lo aja gitu ya. Yang bikin miskin adalah ketika lo beli sesuatu tanpa mikir dan itu membuat ngeluh, aduh ngapain ya gue beli itu, tahu itu nggak usah beli deh. Itu mental orang susah ya. Mental itu yang ngebuat teman-teman jadi nggak punya uang. Jadi beli kopi 1 juta nggak apa-apa asal lo ngerti kopi tersebut efeknya dalam tubuh lo apa, dan itu bisa membawakan kebahagiaan dalam hidup lo, nggak cuma mendapatkan validasi dari orang tapi untuk kesenangan lo pribadi. It's okay ya. Kenapa bisa gua ngomong kayak gini? Karena ini mindset yang membawa gua dari 0 rupiah menjadi 1 juta dolar pertama di umur 21 tahun. Ya. Apa ya, ibaratnya omong kosong lah ngedengar dengan para teman-teman yang apa, ibaratnya harus gini, harus gini, harus gini. Enggak, hiduplah sesuai dengan apa yang kamu percayai, hiduplah sesuai dengan apa yang kamu lakukan, apa yang sesuai dengan experience kamu. Jangan pernah dengerin kata orang kalau misalkan itu nggak membuat kamu nyaman gitu, termasuk dengan e-course ini ya. Oke, contohnya lihat tabel ya teman-teman ya. Harga kopi 40.000, total mingguan 40.000, total bulanan kali 4 berarti 160.000. Kalau tahunan berarti biaya ngopi kalau seminggu sekali ya itu 1.920. Nah mindsetnya bukan wah kok gede banget ya, enggak teman-teman, tapi mindsetnya apa, habitsnya ya yang masuk ke bawah sadar, karena semua berawal dari mindset masuk ke bawah sadar menjadi realita teman-teman ya. Oke, misalkan ngopi 20 kali per bulan, berarti kalau setahun udah ngeluarin 9.600.000. Mindsetnya apa teman-teman? Mindsetnya adalah wow gue hebat ya, ternyata gue bisa loh menyisihkan uang itu 9,6 juta ya buat ngopi doang, berarti gue hebat banget gitu loh. Itu mindset yang harus teman-teman tanam gitu kan. Wah kalau kayak gini berarti possible nih kalau misalkan gue alihkan nanti biaya ngopi ke hal yang lain misalkan kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu angkanya berarti teman-teman mampu untuk generate uang segitu bahkan lebih. Kayak gitu teman-teman ya. Gue selalu menanamkan mindset kayak gini. Jangan berpikir untuk beli kopi itu mahal atau beli Starbucks misalkan itu mahal, tapi gimana caranya hari besok gue bisa minum Starbucks, selalu ditanamkan gitu. Jangan pernah melewatkan minum Starbucks. Gimana caranya? Uangnya pasti ada, terus gue buat beli Starbucks. Karena gue percaya Tuhan, Tuhan tahu apa yang gue butuh, Tuhan kasih dan hidup gue nggak selalu cukup. Seperti itu teman-teman. Ya, ini gue kerja keras, masa nggak boleh ngopi? Cuma 40.000 kok. Boleh, boleh banget gitu kan. Yang bilang nggak boleh gitu kan, artinya nggak cukup uang untuk kita. Kalian dengerin lah yang udah banyak uang ya. Gitu. Kenapa? Karena experience menentukan apa yang dia katakan, apa yang dipikirkan, apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan gitu ya. Gitu sih. Nah ini, uang gua kemana aja Jer? Perasaan kemarin gua cuma makan nasi sama telur. Nah iya makannya nasi sama telur.
Tapi di luar nasi sama telur lu apa? Beli FOSL. Nah, itu. Apa? Beli beli kefomoan-kefomoan yang apa? Nggak dicatat. Jadinya nggak tahu kemana aja. Kalau tahu, nggak mungkin mindsetnya, uang gua kemana aja. Tapi mindsetnya gini, oh iya, kemarin kan aku invest sepatu untuk olahraga. Nggak ngeluh dong. Ini reward yang aku dapat ketika aku mengorbankan makan nasi sama telur, ketimbang aku makan enak yang lain, aku menukarnya dengan sepatu bagus. Itu adalah mindset orang kaya. Ya, habits-nya bagus berarti. Oh, kan kemarin gue beli handphone iPhone 16. Jadi nggak masalah dong gue makan nasi sama telur karena effort gue makan nasi sama telur itu ditukar dengan HP iPhone 16 yang gue beli. Gitu. Nah, jadi selalu bawa dalam state bersyukur. Jangan mengeluh, jangan bertanya-tanya. Karena semua segala yang terjadi itu dengan keputusan pikiran sadarmu. Jadi settinglah bawah sadarmu untuk mempengaruhi alam sadarmu. Nah, ini mindset yang sangat-sangat luar biasa ya. Tracking sama dengan menghormati uang. Masalah umum ya, bocor karena nggak dicatat. Habits. Setiap kali pengeluaran jangan ada rasa bersalah. Udah itu doang kuncinya ya. Nih, afirmasinya. Aku menghargai setiap rupiah yang datang dan pergi karena aliran ini membawaku kepada keberlimpahan yang lebih besar. Ya, mengubah tracking itu dari beban itu jadi ritual penghormatan, teman-teman. Ya, kayak teman-teman berdoa aja karena uang adalah energi, sama juga manusia mempunyai energi. Pohon mempunyai energi, alam semesta ini energi. All about energy. Jadi buatlah ritual penghormatan kepada uang. Bukan berarti kita menyembah uang, kita tetap menyembah Tuhan. Tapi hargai uang selayaknya kita ingin dihargai. Gitu teman-teman. Oke, di sini ada yang namanya subscription trap ya. Subscription kecil tapi bisa menumpuk hingga 16 juta sampai 12 tahun. Apa? Netflix, Prime Video, terus apalagi teman-teman misalkan subscription gym or apa yang nggak dicatat itu teman-teman bisa menumpuk. iCloud dan sebagainya itu kan subscription tiap bulan, subscription Gmail dan lain sebagainya gitu loh. Itu bisa membuat teman-teman bocor di situ lah ya kan. Nah, ya ada solusinya ya. Bayar saat digunakan bisa hemat 4 sampai 5 juta per tahun dan sisanya bisa diinvestasiin. Jadi kalau teman-teman tahu oh ini gue butuh, ya gue bayar. Nggak butuh, berhentiin. Jangan bayar lupa gitu. Itu masalah besar ya. Oke, lakukan segala sesuatu dengan kesadaran. Gue nggak pernah berhenti ngomong tentang kesadaran karena mission in life gue adalah membuat orang-orang sadar ya dengan hidupnya sendiri. Jangan menjadi zombie ya teman-teman ya, yang berjalan tapi dia nggak mempunyai kesadaran ya teman-teman ya. Apa yang ada merugikan, yang ada membuat rasa takut, yang ada kanibal ya teman-teman ya. Jangan teman-teman, jangan merugikan satu sama lain. Selalu dalam state kesadaran. Selalu tanyakan ya sebelum melakukan sesuatu itu tanya ya. Untuk apa aku beli ini? Untuk apa aku subscribe ini? Untuk apa aku beli subscription ClassPass misalkan atau subscription Netflix atau yang lainnya ya teman-teman ya. Untuk apa? Pentingkah ini dalam kehidupanku? Aku menukarkan uangku dengan apa? Kebahagiaan kah? Ego kah? Dan sebagainya. Itu namanya kesadaran. Apakah aku benar-benar butuh ini dan apakah ini benar-benar bermanfaat? Apakah aku tahu konsekuensi daripada aku subscribe ini? Aku tahu atau enggak gitu. Ya. Dan berapa lama kira-kira aku berlangganan ini teman-teman harus tahu ya. Nah, contohnya berlangganan Netflix tahun, ternyata teman-teman di bulan ketiga harus masuk asrama tanpa HP, tanpa laptop dan nggak boleh nonton. Berarti teman-teman sudah membuang 7 bulan untuk hal yang tidak berguna. Gitu teman-teman. Dan harus tahu ya harganya berapa, pasti dicatat. Gitu, setiap uang terpotong. Nah, gini teman-teman ya.
merasa murah di awal, tapi akhirnya menggerogoti cash flow tanpa terasa ya, yang tadi aku bilang gitu loh, ya. Namun jika kamu tahu apa saja pengeluaranmu tiap bulannya, maka kamu bisa melakukan budgeting ya, untuk yang kamu subscribe, seperti itu ya. Dan siapin rekening khusus, jangan disatuin sama rekening dapur, rekening keluarga, rekening sekolah anak, jangan ya teman-teman ya. Untuk subscription, bikin rekening baru, entah di Blue, digital, dan sebagainya itu kan bisa bikin gampang aja teman-teman gitu. Biar apa? Biar tahu trackingnya nggak berantakan sana sini gitu kan. Hidup yang rapih teman-teman ya. Mulai sekarang hidup yang rapih. Kalau hidup kamu masih berantakan, kamu kamar masih berantakan ya, hidupnya juga menggambarkan hal seperti itu teman-teman. Ya, impulsif buying dan FOMO ya. Flash sale dan e-wallet, belanja impulsif tinggi. Nah, 800.000 per bulan, udah 19 juta, 9,6 juta per tahun ya. Coba kalau misalkan dialihkan ke investasi gitu ya. Tuh, 64 juta per 5 tahun ya. Hindarilah impulsif buying gitu ya. Karena segala sesuatu yang berasal dari emotional buying atau nafsu akan berakhir dengan penyesalan gitu. Ih, si itu beli handphone baru, gue juga beli ya. Ternyata handphonenya nggak sesuai yang dia mau, atau operasionalnya nggak sesuai, atau speknya nggak sesuai. Akhirnya nyesel, impulsif. Pengen dapat pengakuan bahwa lu juga punya, padahal lu nggak suka barangnya. Impulsif ya. Jangan beli sesuatu dengan emotional buying, tapi selalu dengan kesadaran. Itu. Setelah lihat barang, hitung dulu 1-10 atau diam dulu 1 menit atau jalan-jalan dulu 3 menit untuk memikirkan lu butuh atau enggak dengan penuh kesadaran. Strategi mengatasi kebocoran ya. Mindset reset ya. Selalu bertanya sama diri sendiri, self questioning. Post rules mindset selama 24 jam. Ya bisa teman-teman lihat, fun money budget selalu dipisahkan, selalu disisihkan, jangan selalu disisihkan, jangan disisakan gitu. Gitu teman-teman. Ya. Sisihkan dana 5-10% untuk belanja menyenangkan. Nah, kalau misalkan kitanya senang, kita juga bisa generate uang lebih banyak lagi. Setuju? Setuju. Ya. Mindset mengajarkan uang perlu dialirkan dengan sukacita. Sukacita itu bahagia, senang gitu teman-teman. Jangan karena kesedihan atau kepaksa. Ntar ngebuat habits juga jadi jelek. Habits kan kembali lagi, habits itu terbentuk dengan apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan kita lakukan. Gitu kan. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat juga. Gitu. Nah, kalau kitanya terlalu ngoyo, kitanya terlalu keras, vibrasinya jadi kurang, bocor lewat dengan cara lain, teman-teman ya. Gitu. Kalau kita tahan-tahan, yang harusnya kita bayar zakat, kita tahan-tahan, uang itu akan keluar dengan sendirinya. Ya, gimana pun caranya, entah teman-teman ditipu, entah teman-teman bagaimanakan, uang yang harusnya itu bermanfaat untuk teman-teman sekolah, tapi teman-teman pakai untuk happy-happy, beli minum, mabok, dan sebagainya, karena apa ya, nafsu dan sebagainya, itu membuat vibrasi bocor, bisa jadi uangnya hilang gitu aja di kemudian hari atau menumpuk hutang gitu ya. Pokoknya gimana pun caranya uang itu keluar lah, entar ditipu temen atau gimana gitu kan. Makanya selalu gunakan uang itu dengan happy ya teman-teman ya, dengan perasaan yang syukur gitu ya. Bukan malah rasa bersalah ya gitu. Selalu ingat aja. Beli apa sesuatu gitu ya di pinggir jalan, di tisu, keluar uang, niatnya apa? Dengan rasa senang aku membantu ibu-ibu itu untuk hidupnya sejahtera. Aku seneng, benar-benar aku seneng gitu kan. Itu mindsetnya. Senang, syukur, bisa bantu orang. Nah, kalau gua pribadi mindsetnya adalah ketika gua beli baju misalkan di Uniqlo atau di H&M, gua selalu bilang kayak, gue beli baju ini untuk mensukseskan ownernya H&M. Biar owner Uniqlo makin kaya. Gue beli baju mahal, jutaan-jutaan di Zara, di Boss, atau di Lacoste. Itu biar owner-ownernya makin makmur, makin sejahtera. Gue happy. Gue punya baju bagus, ownernya juga sukses. Nah, ketika teman-teman punya mindset yang seperti itu dengan rasa syukur yang keluar,
lihat perubahannya teman-teman dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun ke depan hidup teman-teman akan berubah. Ya. Nih, total kerugian tiap tahun ya, ini sebenarnya bukan kerugian ya, tapi lebih tepatnya uang yang miss, yang ibaratnya lengah, kabur uangnya gitu loh. Ya nongkrong, subscription, impulsive buying, e-wallet yang nggak tercatat ya, ini maksudnya yang nggak tercatat, total sudah dari 20 juta per tahun. Kalau misalkan teman-teman catat dan teman-teman lihat lagi catatan teman-teman, teman-teman akan bersyukur. Gue jamin akan bersyukur. Atau akan bisa merevisi, oh iya ternyata gue di sini ya, gue di sini, gue di sini. Terima kasih ya Tuhan sudah memberikan aku 20 juta per tahun untuk ini. Tahun depan 20 jutanya mau kemanain ya? Oh, untuk ini. Jadi teman-teman tahu semuanya. Buat mindset yang baru, uang kecil sama dengan benih kekayaan. Kalau misalkan teman-teman taruh 30.000 per hari, nanti kedepannya akan compounding 900.000 per bulan ya, 11 juta per tahun. Belum dengan return on investment yang teman-teman dapat dari setiap platform. Ada yang 6%, ada yang 10% ya, akan terus bertambah. Gitu. Setiap rupiah adalah kebebasan di masa depan, gitu maksudnya teman-teman. Nih. Audit dan kontrol pengeluaran, stop subscription yang tidak terpakai, budget ngopi dan nongkrong sesuai dengan yang nggak bikin teman-teman berat. Teman-teman harus tahu, jangan nggak tahu. Delay buying, jadi selalu ngasih jeda lah teman-teman setiap mau beli sesuatu ya. Auto save, auto invest, dan gunakan cash seperti itu. Ini pesan yang terakhir teman-teman di slide 18, hidup hemat tidak sama dengan berhenti hiburan atau pelit terhadap diri sendiri. Beda ya. Hidup hemat itu tahu menempatkan porsi-porsinya di mana agar dia tetap berjalan dengan senang. Kuncinya sama dengan kesadaran plus sistem plus batasan yang sehat itu akan membuat teman-teman hidupnya powerful ya. Lifestyle kecil yang diatur sama dengan membiayai kebebasan finansial. Lifestyle kecil yang tidak dikontrol, tidak dicatat, tidak dengan penuh kesadaran akan merampas masa depan kalian. Ya, seperti itu teman-teman. Oke? Sampai jumpa di slide selanjutnya. Semoga bermanfaat.